Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian berpikir, di tengah semua pilihan investasi yang ada saham, properti, emas investasi manakah yang paling berharga dan tidak akan pernah lekang oleh waktu? Jawabannya mungkin lebih sederhana dan lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Benar sekali, investasi terbaik yang paling tahan banting terhadap inflasi, krisis ekonomi, atau perubahan tren adalah investasi pada pertumbuhan diri sendiri. Ini adalah satu-satunya aset yang akan terus bertumbuh nilainya seiring berjalannya waktu dan tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Waktu, uang, dan energi yang kita curahkan untuk belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan memperluas wawasan adalah modal yang akan memberikan keuntungan seumur hidup. Mungkin ada yang bertanya, memangnya apa untungnya investasi pada diri sendiri? Bukankah lebih baik menabung atau membeli aset fisik? Tentu, menabung itu penting. Tapi, coba kita pikirkan sejenak, apa yang kita perlukan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik agar bisa menabung lebih banyak? Jawabannya adalah keterampilan dan pengetahuan. Apa yang kita butuhkan untuk mengelola keuangan dengan bijak, literasi finansial. Apa yang kita butuhkan untuk membangun hubungan yang sehat dan jaringan yang kuat, kecerdasan emosional, dan kemampuan komunikasi. Semua itu adalah hasil dari investasi pada diri sendiri. Investasi pada diri sendiri tidak melulu soal mengeluarkan uang untuk kursus mahal atau mendapatkan gelar setinggi langit. Bentuknya bisa sangat beragam dan fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Membaca buku setiap hari, misalnya, adalah salah satu bentuk investasi paling mudah dan murah. Dengan beberapa lembar halaman setiap hari, kita membuka jendela ke dunia baru, menyerap ide-ide brilian, dan belajar dari pengalaman orang lain, tanpa harus mengalaminya sendiri. Buku adalah mentor terbaik yang bisa kita miliki, kapan saja, dan di mana saja. Selain membaca, kita bisa mendengarkan podcast edukatif saat di perjalanan, menonton video tutorial di YouTube untuk belajar keterampilan baru, seperti desain grafis, coding, atau bahkan cara memasak hidangan baru. Di era digital ini, sumber belajar seakan tak terbatas, dan banyak di antaranya bisa diakses secara gratis. Kuncinya adalah kemauan dan disiplin untuk meluangkan waktu secara konsisten. Anggaplah ini sebagai gym untuk otak kita, sama seperti tubuh yang butuh olahraga agar tetap bugar. Otak kita juga perlu dilatih agar tetap tajam dan terus berkembang. Sekarang, mari kita bicara soal investasi yang mungkin membutuhkan biaya, seperti mengikuti seminar, workshop, atau kursus online bersertifikat. Mungkin awalnya terasa berat mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak terlihat wujud fisiknya. Tapi, coba pandang ini dari sudut pandang jangka panjang. Keterampilan baru yang kita peroleh bisa membuka pintu ke peluang karir yang lebih baik, kenaikan gaji, atau bahkan memungkinkan kita untuk memulai bisnis sendiri. Uang yang kita keluarkan hari ini adalah bibit yang kita tanam untuk panen yang lebih melimpah di masa depan. Anggap saja kita tidak sedang menghabiskan uang, tetapi mengalokasikannya untuk meningkatkan nilai diri kita. Namun, pertumbuhan diri tidak hanya terbatas pada aspek intelektual dan profesional. Aspek mental, emosional, dan spiritual juga sama pentingnya. Inilah yang sering disebut sebagai perjalanan menuju kesadaran diri, atau mindfulness, meluangkan waktu untuk bermeditasi, menulis jurnal, atau sekadar berjalan di alam adalah investasi untuk kesehatan mental kita. Dalam kesibukan dunia modern yang penuh tekanan, memiliki pikiran yang tenang dan jernih adalah sebuah kemewahan. Kemampuan untuk mengelola stres, memahami emosi diri sendiri, dan tetap tenang di tengah badai adalah keterampilan hidup yang tak ternilai harganya. Dengan memahami diri sendiri lebih dalam, kita bisa membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilai hidup kita. Kita tidak lagi mudah terembang-ambing oleh ekspektasi orang lain atau tren sesaat. Kita menjadi nakhoda bagi kapal kita sendiri.
berlayar menuju tujuan yang benar-benar kita inginkan. Bukan tujuan yang dipaksakan oleh lingkungan sekitar. Inilah esensi dari keseimbangan hidup. Ketika kita berinvestasi pada semua aspek diri, kita intelektual, emosional, fisik, dan spiritual, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang lebih bahagia, bermakna, dan berkelimpahan. Coba bayangkan diri kita 5 atau 10 tahun dari sekarang. Apakah kita ingin menjadi versi yang sama seperti hari ini? Atau versi yang lebih bijaksana, lebih terampil, dan lebih damai? Pilihan ada di tangan kita. Setiap jam yang kita habiskan untuk belajar, setiap rupiah yang kita alokasikan untuk kursus, setiap momen hening yang kita gunakan untuk refleksi diri, semuanya adalah langkah kecil yang akan membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita. Proses ini memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tidak ada hasil instan. Sama seperti menanam pohon, kita harus merawatnya setiap hari, menyiramnya, memberinya pupuk, dan melindunginya dari hama. Mungkin kita tidak akan langsung melihat pohon itu tumbuh tinggi menjulang dalam semalam. Tapi percayalah, di bawah permukaan tanah, akarnya terus tumbuh semakin kuat dan dalam. Dan pada saatnya nanti, pohon itu akan tumbuh besar, kokoh, berbuah lebat, dan memberikan keteduhan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, mulailah dari hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, keterampilan apa yang ingin aku pelajari bulan ini? Buku apa yang akan aku baca minggu ini? Kebiasaan baik apa yang akan aku mulai besok pagi? Tidak perlu langsung melakukan hal-hal besar. Mulailah dari yang kecil, dari apa yang bisa kita lakukan sekarang. Satu langkah kecil setiap hari akan terakumulasi menjadi ribuan langkah dalam setahun. Ingatlah selalu, harta terbesar yang kita miliki bukanlah apa yang ada di rekening bank kita, tetapi apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Investasi pada diri sendiri adalah warisan terbaik yang bisa kita ciptakan. Karena pada akhirnya, kita adalah aset terbesar kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua dalam perjalanan pengembangan diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.